Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta puja kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Hakim tertinggi, jaksa yang termulia dan bijaksana, yakni penghulunya para nabi Allah, nabi terakhir, nabi akhirul zaman, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in muttabi'at, mutbi'in mutbi'at, dan kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah, senantiasa kita mendapatkan syafaatnya fi dini wa dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan doaku untuk para sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu berada dalam ridhonya Allah, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Senantiasa kita dibimbing, senantiasa kita berada dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, para sedulurku, alhamdulillah, dalam kesempatan konten video kali ini seperti biasa ya, saya berbagi suatu amalan ataupun doa, asma-asma ataupun sholawat yang insya Allah saya dapatkan dari para guru-guru saya, maupun di pesantren, maupun dari kitab-kitabnya para alimin ulama salafus soleh, semacam dari kitab Hajinatul Asrar karya Sayyidina Syekh Muhammad Hakim An-Nazili, atau kitab Samsul Ma'arif karya Sayyidina Syekh Ahmad Ali Al-Buni, atau kitab-kitab hikmah lainnya. Dan insyaallah yang insyaallah akan saya bagikan lewat video-video kepada sedulurku dimanapun kalian berada. Dengan apa? Dengan berniat sejak karena Allah dan bertujuan semoga apa yang saya bisa bagikan kepada sedulurku dimanapun kalian berada menjadi amal ibadah dan menjadi sedekah jariyah, dan intinya bisa bermanfaat bukan hanya untuk saya tapi untuk seluruh kaum muslimin wa muslimat, dan siapa saja yang ingin mengamalkan, yang siapa saja ingin mendawamkan amalan-amalan dari channel Doa dan Ikhtiar ini. Nah, para sedulurku, berbicara tentang mengenai dari surat Al-Ikhlas ya. Dari surat Al-Ikhlas yang insyaallah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, para sedulurku, mungkin kalau segi maknanya para sedulurku sudah tahu ya. Nah, ini saya berbicara tentang mengenai keutamaannya saja atau fadilahnya yang cukup banyak dan cukup luas, dibabarkan di dalam kitab-kitab hikmah, di dalam kitab Hajinatul Asrar sebesar, atau di dalam kitab Manba'usul Hikmah. Itu sudah banyak ya para alim ulama menjelaskan tentang khasiat atau keutamaan dari surat Al-Ikhlas tersebut. Nah, para sedulurku, dari sebagian keutamaan atau fadilah untuk seseorang yang zikiran atau suka mendawamkan, mengamalkan surat Al-Ikhlas ya, diantaranya ini saya bukan hasil dari kitab ya, jadi
Ini saya hasil dari salah satu guru saya, muiz, yang mengijazah kepada saya yang bernama Anggoro Brajamusti. Beliau, jadi singkatnya, dulu saya itu kan suka tentang ilmu hikmah, ilmu amalan-amalan. Saya itu sangat suka, sehingga saya datang ke situ mengambil ijazah, datang ke sini mengambil ijazah, semacam begitulah. Malum budak ngorak mencek orang Sunda banyak. Nah, prosedurku singkatnya, saya bertemu dengan beliau, kemudian saya berbicara, saya apalah yang saya ingin utarakan di dalam benak dan hati pikiran saya. Nah, dalam singkatnya saya pertemuan dengan beliau, mungkin beliau sudah tahu terlebih dahulu ya apa yang ada di dalam benak saya, gitu ya. Maklum dah, beliau termasuk orang-orang yang soleh, yang taat dalam sunnah, taat dalam melaksanakan ibadahan. Mungkin tajam mata batinnya, sebab hati-hati ya para sedulurku jika bertemu dengan orang-orang yang ahli riyadhah, ahli tirakat, intinya suka mengamalkan amalan yang baik, maka firasatnya itu sudah tajam. Ada sepelih atau setengah keterangan firasatul mukminin, gitunya, firasat orang yang mukmin itu harus dihati-hati. Maksudnya apa di situ? Jadi tajam, jadi hati-hati dalam setiap tutur kata kita, dalam setiap batin kita kalau bertemu dengan orang-orang yang soleh, diantaranya seperti itulah. Apalagi kepada guru-guru, kepada para alimul ulama, kepada aulia-aulia, seperti itu ya. Nah, para sedulurku, berbicara tentang khasiat dari surat Al-Ikhlas, kembali lagi kepada pembicaraan kita. Saya ambil ijazah ini dari Anggoro Brajamusti ya. Beliau mengijazahkan kepada saya yaitu mengenai dari surat Al-Ikhlas. Jadi beliau cuma mengatakan ini riyadhah surat Al-Ikhlas, kata beliau ya. Tingkat di sini di dalam riyadhah surat Al-Ikhlas itu ada 1 tingkatan, ada 2 tingkatan, dan ada 3 tingkatan. Mungkin levelnya ya kayak gitu. Tapi nah, untuk yang pertama saja ya, pertama mungkin dalam riyadhah, yang kedua mungkin saya akan share dalam video-video selanjutnya dan ketiga. Nah, ini untuk riyadhah surat Al-Ikhlas tingkatan pertama. Saya bacakan terlebih dahulu sanad-sanadnya ya. Sanad-sanad keilmuan ini, beliau mengambil ijazah jadi dari Kiai Kurdi. Keilmuan ini berasal dari Kiai Kurdi Ismail Rembang, kemudian Mbah Jailani Serangat Blitar, terus kepada Ustadz Langgeng Isnawanto, terus kepada Ustadz Nur Hadi Karim, terus kepada Slogo Ilmu Wonogiri, terus kepada Ustadz Soeharto Demak, kemudian kepada Kang Mas Anggoro Brajamusti, kemudian kepada saya. Nah, para sedulurku, itu sanad-sanadnya ya. Jadi sebelum kita meriadohi surat Al-Ikhlas ini, alangkah baiknya kita bertawasul pertama kepada baginda Nabi Muhammad, kedua kepada 4 sahabat, ketiga kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, keempat kepada Muhammad Hakim An-Nazili, kemudian kepada Anggoro Brajamusti, sajalah kepada guru-guru saya. Sesudah itu amalkan dalam tingkat pertama ini, yaitu surat Al-Ikhlas semampu sedulur. Sekiranya sedulur mengamal
mengamalkannya dengan tatanan niat yang baik, intinya karena Allah saja, terus mengamalkannya sampai titik sedulur itu membaca dalam tingkatan pertama ini merasa bosan. Jikalau bosan itu sudah gak bertolak belakang ya. Jadi sampai ketika sedulur membaca mampunya 100 atau 70 ataupun 11 ataupun berapa itu, sampai sedulur merasa bosan dia tutup. Itu saja ya. Jadi ini belajar pertama mendidik tentang kenyamanan kita dalam berzikir melalui yaitu surat Al-Ikhlas. Nah itu prosedurku. Jadi dalam tingkatan pertama ini sesudah kita bertawasul tadi ya, alangkah baiknya sebelum bertawasul itu kita taubat terlebih dahulu, kemudian kita sholat hajat, kemudian bertawasul apa yang saya sudah sebutkan tadi, kemudian kita sesudah bertawasul mendawamkan surat Al-Ikhlas seikhlasnya kita ya. Nah untuk riadohnya ini kita berpuasa dalam tingkat pertama selama 3 hari berturut-turut ya. Puasanya itu bebas, maupun bebas itu ya bukan bilaruh, yaitu bebas seperti biasa. Puasa siangnya kita terbitnya imsak kita terlalu makan seperti makanan biasa. Kemudian pas maghrib kita sahur, pas maghrib kita berbuka puasa, maaf sedulurku. Nah sesudah kita puasa gitu ya selama 3 hari itu berturut-turut. Niatnya seperti apa? Niatnya itu cukup nawaitu sauma sejak itu gini saja. Sejak saya berniat puasa sunat hajat karena Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Nah, untuk fadilahnya dan keutamaannya dalam tingkat pertama ini beliau menyebutkan yaitu untuk pertama radar gaib. Radar gaib itu untuk mengetahui suatu penyakit. Yang kedua untuk mengetahui mendeteksi pusaka. Kemudian yang ketiga itu untuk menyedot energi gaib dari tempat negatif atau barang pusaka negatif, kemudian kita membuangnya dengan catatan bismillah wa bi barakati wa karamati surat Al-Ikhlas dengan izinnya. Nah jadi saya simpulkan saja ya sedulurku dalam bicara riyadoh surat Al-Ikhlas ini. Pertama kita sholat hajat, sholat taubat, kemudian sudah sholat hajat, sholat taubat kita hadrah hadiah kepada Kangjeng Nabi, kemudian kepada 4 sahabat, kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, kepada Muhammad Hakim Najili, kemudian kepada Angkorob Raja Musti. Kemudian kita dawamkan Al-Ikhlas seikhlasnya. Sesudah itu kita mendawamkan ini sembari kita puasa selama 3 hari dengan niat berpuasanya itu yaitu sejak saya berniat puasa sunat hajat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saudaraku yang ingin mengamalkan. Silahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.